Pemirsa, antrean warga untuk mendapatkan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara berlangsung hingga dini hari. Bahkan banyak warga yang menginap di SPBU demi mendapatkan BBM. Warga Mandailing Natal, Sumatera Utara terus berjuang demi mendapatkan bahan bakar minyak yang langka pasca bencana banjir. Mereka mengantre di SPBU hingga dini hari. Banyak pula warga yang menginap di SPBU. Bahkan sempat terjadi keributan antara ratusan warga yang sudah mengantre sejak Jumat pagi dan memaksa pegawai SPBU di Jalan Lintas Sumatera untuk melayani penjualan karena pasokan BBM telah tiba. Petugas TNI dan Polri yang ada di lokasi langsung melerai keributan. Adapun kelangkaan BBM terjadi karena distribusi BBM terhambat. Sejumlah akses jalan terputus akibat banjir dan longsor. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kelangkaan BBM juga terjadi di Kota Langsa, Aceh. Warga harus antre di SPBU hingga 3 km demi mendapatkan BBM. Pasca banjir bandang yang menerjang Aceh, warga mengantre panjang di SPBU Kota Langsa. Antrean panjang kendaraan hingga 3 km. Tak sedikit warga yang rela menginap sejak semalam di depan SPBU untuk mendapatkan bensin. Warga menyebut pembelian bensin dilakukan untuk mencari bahan pokok demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, pasokan bantuan di pengungsian masih kekurangan. Warga juga rela membeli BBM dengan harga tinggi, yakni Rp100.000 per liter. Warga berharap pemerintah dapat menambah pasokan bensin dan segera memulihkan infrastruktur jalan agar kebutuhan logistik dan bensin dapat normal seperti sedia kala. Ya, lalu bagaimana antrean BBM di Kota Langsa? Kita bergabung bersama dengan jurnalis iNews, ada Salam Pulungan di sana. Selamat siang, Salam. Apakah antrean warga di SPBU masih berlangsung hingga saat ini? Ya, Safa dan juga pemirsa, hingga saat ini antrean panjang kendaraan di SPBU di Kota Langsa ini masih terjadi. Bisa terlihat di layar televisi Anda saat ini antrean panjang kendaraan ini masih terjadi karena memang seperti informasi yang kami dapatkan bahwa hingga saat ini pun untuk antrean panjang kendaraan ini bahkan sudah mengular hingga sepanjang 3 km, yang bahkan untuk SPBU-nya sendiri baru buka pada pagi hari tadi pada pukul 7 pagi, namun tidak sedikit warga yang sudah menginap sejak semalam untuk bisa mendapatkan bensin. Bahkan untuk pembeliannya sendiri, informasi terakhir yang kami dapatkan dibatasi, hanya pembeliannya ini Rp30.000 saja atau setara dengan 3 liter bensin jenis Pertalite. Dan memang informasi yang kami dapatkan bahwa warga ini sengaja mengantri untuk mengisi bensin karena memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, membeli bahan pokok dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak tercukupi di tenda pengungsian. Bahkan warga ini tidak sedikit juga yang membeli bahan-bahan pokok dengan harga tinggi karena memang sudah mulai merangkak naik di sini di Kota Langsa maupun juga di Aceh Tamiang, di mana memang untuk kebutuhan bahan logistik ini sudah mulai dirasakan warga, ada kenaikan hampir 2 kali lipat. Dan kita akan coba mengajak Anda Syafa dan juga pemirsa untuk berbincang bersama di sini. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Syariah. Ibu Syariah. Ibu Syariah, ini antri bensin dari jam berapa Ibu? Dari jam 6. Dari jam 6 pagi Bu. Oke. Nah Ibu, ini bisa diceritakan nggak Bu? Ini untuk apa sih Bu? Untuk ngantri bensin kayak gini, untuk motornya maksudnya untuk kebutuhannya untuk apa nih Bu? Sebenarnya saya nggak mau ngantri karena saya pikir 2 hari lagi mau sekolah, mau ujian anak-anak, otomatis kita harus ada bensin untuk ikut ujian anak-anak. Saya nggak pernah ngantri memang. Jadi antrian panjang kayak gini baru hari ini doang atau dari hari-hari kemarin memang udah seperti ini? Kalau saya baru hari ini, kalau yang lain mungkin udah berapa hari. Iya. Bu, ini bener nggak sih Bu informasinya ada warga yang bahkan menginap di SPBU Bu untuk antri bensin? Nampaknya iya, karena jam 2 kita datang kemari udah rame. Nah,
pagi. Jam 2 malam. Udah ramai di sini. Udah rame. Udah rame. Untuk pembelian bensinnya ini apakah masih dibatasi, Bu? 30.000 apa seperti apa, Bu, sekarang? Nampaknya dibatasi 30.000. Kalau kereta saya mungkin 30.000, yang lain mungkin 40.000 sampai full ya. Oke. Nah, Bu, ini kenapa, Bu? Kenapa nggak beli bensin eceran, Bu? Alasannya kenapa? Karena payah, Pak. Kalau ada saya beli demi untuk sekolah, biar bisa saya ngajar, saya beli. Tapi karena memang payah ya, memang semua rata-rata nggak ada. Kalau Ibu sendiri ini udah coba semenjak banjir ini apakah sudah beli kebutuhan logistik seperti pangan-pangan kayak telur, beras dan lain-lainnya segitu atau belum, Bu? Saya kebetulan kalau bagian telur, karena kan saya ada ternak sendiri di rumah, ada, tapi memang stok kebetulan ada di rumah ya. Seperti Indomie saya beli, saya bagi tetangga yang membutuhkan gitu. Ada tetangga kami anak yatim, alhamdulillah karena dekat dengan kami bisalah kita kasih makan dia pagi, siang kan. Kadang kebetulan mamanya pun nggak ada di rumah, ya saya beli, saya kasih gitu. Saya masak khusus untuk tetangga situ. Ada juga membagi, walaupun sedikit, yang penting enak kita makan. Jangan kita makan enak tapi tetangga kelaparan gitu kan. Tapi alhamdulillah kemarin tuh karena ada dapat bantuan ada 200.000. Mungkin tetangga tuh pun senang ya, bisa beli beras, bisa beli telur. Satu orang dikasih 200.000 dari Bapak Wali Kota gitu. Bantuan saat ini sudah mulai merata atau masih belum tercukupi? Kalau saya tahu mungkin kami baru dapat kemarin mengenai duit ya. Kalau mengenai lain di desa ya, ada masak juga. Misalnya masak nasi, ada masak Indomie ya. Apa ya Dayan lah yang dapat bantuan dari pemerintah, dimasak di kampung, makan sama-sama gitu. Membagi rata. Masih kita harus tetap berbagi ke sesama juga ya, Bu ya. Bu, ini kan antrian udah panjang nih, Bu, udah 3 kilo, Bu. Kita sambil maju sebentar ya, Bu ya, untuk antrian kendaraannya memang. Nah, Bu, ini kan antrian sudah panjang, Bu, sampai 3 km, Bu. Apa, Bu, yang mau disampaikan ke pemerintah, Bu? Saya sampaikan ke pemerintah, semoga cepatlah dibuat mengenai minyak ini, dibuat yang seperti biasa supaya masyarakat di sini nggak susah payah untuk mencari makan gitu. Kalau kita nggak ada minyak kereta, kemanapun kita pergi nggak bisa, Pak. Seperti orang susah membantu rumah orang, nyuci Pak orang. Kalau nggak ada minyak kereta nggak bisa. Kami mohon ke depannya, mulai sekarang tolonglah diperhatikan masyarakat yang susah ini gitu, Pak. Terima kasih, Ibu, informasinya, Ibu. Kita lanjut lagi ya, Bu. Selamat. Kita turut berduka juga ya, Bu ya, terkait dengan kejadian ini ya, Bu ya. Itu dia pemirsa, Syafa dan juga pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu warga yang bahkan sudah rela antri sejak pagi hari tadi, yang bahkan kami pun pada malam hari tadi juga sempat melihat bahwa antrian kendaraan ini memang sudah terjadi sejak berhari-hari yang lalu, yang bahkan informasinya hingga saat ini pun antrian kendaraan ini masih terus terjadi karena memang untuk kendaraan sendiri digunakan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ataupun juga untuk beraktivitas. Seperti tadi Ibu tadi juga sempat menyebutkan bahwa kendaraan bermotornya ini sengaja memang untuk mengantri untuk isi bensin untuk mengantar anaknya ke sekolah, yang memang untuk pembelajaran sendiri ini sudah akan dimulai pada hari Senin mendatang, yang tentunya kita sama-sama mengharapkan pemerintah ataupun juga dengan pihak-pihak terkait ini bisa menstabilkan kembali harga-harga bahan pokok ataupun juga kebutuhan lainnya yang memang masih dirasakan oleh warga, kelangkaannya mulai dari bensin, lalu juga pasokan logistik dan juga kebutuhan lainnya yang masih terus dibutuhkan oleh warga Aceh di Kota Langsa ini. Syafa. Baik, terima kasih. Salam Pulungan langsung dari Kota Langsa Aceh dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pergi umroh di tengah bencana, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dicopot dari jabatan Ketua DPC Gerindra. Padahal sang Bupati telah menulis surat ketidaksanggupan tangani bencana dan Gubernur Aceh pun menolak permohonan Marwan untuk pergi umroh.
Pace Aceh Selatan, Mirwan MS, jadi sorotan publik. Pasalnya, ia pergi menunaikan ibadah umroh di tengah bencana banjir dan longsor di daerah yang dipimpinnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bahkan Mirwan sudah menerbitkan surat ketidaksanggupan menangani bencana di Aceh Selatan pada 27 November 2025. Namun, Mirwan malah pergi ke Tanah Suci bersama keluarganya. Usai berita ini viral, Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci usai kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan disebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Saat dihubungi tim redaksi iNews, Mirwan menyebutkan akan pulang ke Indonesia besok setelah mendapatkan info air kiriman dari Aceh Tenggara naik. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf ternyata menolak permohonan Mirwan untuk berangkat umroh. Atas tindakannya, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta seluruh bupati dan wali kota bekerja keras atasi banjir dan tak boleh ada alasan apapun lantaran kerusakan masih parah dan warga sangat membutuhkan bantuan. Kita lihat beberapa kabupaten yang urgent sekali, yang parah sekali. Ini banyak korban. Sudah kita instruksikan sampai kecil-kecil. Dan saya sampaikan kepada juga Bupati Wali Kota supaya kerja keras, ya, sampai ke kecil-kecil semua, camat-camat semuanya. Tidak ada alasan apapun, kecuali mati. Pemirsa, hari ke-8 pasca banjir, warga Aceh Tamiang Aceh mengaku masih sangat membutuhkan bantuan. Sementara itu rumah-rumah hancur dan akses jalan terputus. Banjir besar memporak-porandakan Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Jalur transportasi rusak dan sulit dilalui. Kondisi ini membuat distribusi bantuan terhambat. Warga mengaku sangat membutuhkan bantuan makanan, tenda, pakaian, dan obat-obatan. Sementara itu banyak rumah warga hancur. Mereka pun berharap bantuan perbaikan rumah jika banjir telah benar-benar surut. Tak hanya di Aceh Tamiang, warga Kabupaten Biren Aceh juga masih berduka. Salah satunya di Desa Balai Panah, Kecamatan Juli. Lebih dari 50 rumah hancur dihantam banjir bandang. Salah satunya Suhendra yang rumahnya hanyut terbawa arus deras. Ia menyebut dahulu jarak sungai dengan rumah sekitar 150 meter. Tetapi kini setengah bagian dari area desa mereka telah berubah menjadi sungai. Logistik dan tenda untuk mendirikan ketika rumahnya hancur, orang mendirikan tenda. Sampai ini tenda dan logistik itu sudah tersalurkan atau belum? Menurut informasi dari yang kami masuk ke dalam itu belum ada. Dan pengungsian yang dari ruko-ruko itu udah mereka kembali ke kampung sekalian dengan rumahnya karena hancurnya 80%, rumah hancur. Korban banjir bandang di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah saat ini sangat membutuhkan bantuan makanan. Tergerak membantu, seorang relawan mencoba menembus jalan longsor dan terisolasi untuk mengirimkan bantuan. Beginilah kondisi warga Blangkumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah saat mendapatkan bantuan bahan makanan yang dibawa oleh Rahmat Maulizar, seorang relawan asal Aceh Barat. Para warga saling berebutan sebab mereka sulit mendapatkan bahan makanan pasca banjir bandang yang menerjang permukiman mereka. Sebelum sampai ke Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Rahmat Maulizar menggontong bantuan ke daerah Butong Atuh, Kabupaten Nagan Raya Aceh.
yang selama ini terisolasi akibat jembatan putus. Jalan akses satu-satunya warga saat ini hanya menggunakan perahu kecil, itu pun harus ekstra hati-hati sebab arus sungai sangat deras. Tak sampai di situ, Rahmat Maulizar juga mencoba menembus jalan yang longsor dengan sepeda motor dan genangan air banjir yang harus dilewati dengan rakit darurat. Berang dari Betul Magalang, jembatan putus, akses jalan putus. Jadi kita ada solusi. Kita yang nyebrang pakai perahu warga yang menolong. Terus kita nanti menuju kita kan. Kalau ada kereta warga, kita pakai kereta warga untuk kita gantarkan mie dan pok mie untuk para korban banjir. Di tengah perjalanan banyak ditemukan warga yang berjalan kaki mencari logistik bahan makanan dan pengobatan. Kecamatan Butong atau Nagan Raya Aceh ini merupakan perbatasan dengan Aceh Tengah dan terparah dampak banjir bandang. Sekitar 250 rumah warga rusak dan melumpuhkan akses warga. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, iNews melaporkan. Ya, gelombang solidaritas bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera terus berdatangan. Salah satunya datang dari kreator konten Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menyisakan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Melihat kondisi ini, gelombang solidaritas bantuan untuk korban terus berdatangan, termasuk dari para pesohor di Indonesia. Salah satunya datang dari kreator konten Ferry Irwandi. Pendiri Malaka ini berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah dari masyarakat. Padahal awalnya Ferry hanya targetkan 500 juta rupiah. Gue speechless karena di awal targetnya cuma 500 juta, ternyata bisa terkumpul sebanyak itu. Gokil lah, masyarakat Indonesia gokil banget. Dan terima kasih sudah percaya, terima kasih sudah membantu, terima kasih sudah saling menjaga ya teman-teman, dan sudah jadi tanggung jawab dengan dana sebesar itu, dengan kepercayaan sebesar itu. Semua bantuan ini bisa tersalurkan secara tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. Ferry juga menjelaskan penggunaan dana hasil donasi ini akan diperbaharui secara berkala. Masyarakat pun bisa melihat melalui kitabisa.com. Masih tinggi banget, dan udah berapa hari Bang? Seminggu masih kayak gini. Ferry Irwandi juga ikut langsung memberikan bantuan ke lokasi bencana dan langsung memastikan bantuan tersebut sampai kepada masyarakat yang berhak. Tim Liputan iNews melaporkan.